warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrun Nada Maulida, NIM 20425055 dari Prodi PIAUD, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Ki Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian literatur review dari artikel saya yang berjudul Integrasi Sains dan Agama pada Anak Usia Dini. Judul artikel menunjukkan bahwa penulis ini menjelaskan bahwa pembelajaran sains dan agama dapat dipadukan dalam pendidikan anak usia dini, sehingga tidak hanya meningkatkan pengetahuan anak, tetapi juga membentuk karakter religius serta rasa ingin tahu mereka terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, menjelaskan bahwa anak usia dini berada pada masa Golden Age atau masa emas. Pada masa ini, perkembangan otak, kepribadian, dan karakter anak berlangsung sangat pesat. Oleh karena itu, anak menunjukkan stimulasi yang tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir, tapi juga menanamkan nilai-nilai agama dan moral sebagai bekal kehidupan di masa depan. Di sisi lain, anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka senang mengamati, bertanya, mencoba dan bereksperimen terhadap berbagai fenomena yang ada di sekitar mereka. Hal ini membuat pembelajaran sains menjadi sangat penting untuk melatih kemampuan berpikir kritis sejak usia dini. Namun kenyataannya, banyak lembaga PAUD pembelajaran sains dengan agama masih diajarkan secara terpisah. Bahkan, masih ada anggapan bahwa keduanya merupakan bidang yang berbeda. Padahal, dalam perspektif Islam, sains justru menjadi salah satu cara untuk mengenal kebesaran Allah semesta. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pembelajaran akan menjadi lebih bermakna apabila sains dan agama dipadukan dalam satu proses pembelajaran yang utuh. Selanjutnya, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan atau liberty, terus mengumpulkan berbagai referensi berupa jurnal ilmiah, proceeding, dan literatur yang berkaitan dengan integrasi sains dan agama pada pendidikan anak usia dini. Setelah itu, berbagai sumber tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi atau untuk menentukan konsep dan strategi yang relevan. Kemudian kita masuk pada hasil dan pembahasan. Pembahasan pertama, menjelaskan konsep integrasi sains dan agama. Menurut penulis, integrasi berarti menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai agama dalam satu kegiatan pembelajaran. Jadi, anak tidak hanya memahami bagaimana suatu fenomena alam terjadi, tetapi juga menyadari bahwa semua ciptaan tersebut merupakan tanda kebesaran Allah sehingga menumbuhkan rasa syukur. Dalam prakteknya, guru dapat menghubungkan tema-tema pembelajaran seperti air, tumbuhan, hewan, cuaca, atau benda langit dengan nilai-nilai keagamaan. Misalnya, ketika anak mempelajari proses tumbuhan, guru mengajak anak bersyukur kepada Allah yang menciptakan tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Pendekatan seperti ini membuat pembelajaran menjadi lebih utuh dan bermakna. Pembahasan berikutnya adalah strategi mengembangkan karakter religius pada anak usia dini. Penulis menjelaskan bahwa karakter religius meliputi keimanan, kebiasaan beribadah, rasa syukur, perilaku baik, serta akhlak terhadap sesama. Karakter tersebut tidak dapat terbentuk secara instan, tetapi melalui pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Beberapa contoh pembiasaan yang dapat dilakukan adalah membaca doa sebelum dan sesudah belajar, mengucapkan kalimat thayyibah, melaksanakan ibadah sederhana, serta membiasakan anak mengucapkan rasa syukur. Selain itu, guru harus menjadi teladan karena anak belajar melalui proses meniru perilaku orang dewasa. Lingkungan sekolah yang religius dan kerjasama dengan orang tua juga menjadi faktor pendamping dalam membentuk karakter anak. Selanjutnya, artikel pembahasan pembelajaran sains
Sebagai sarana penumbuhan rasa ingin tahu, penulis menjelaskan bahwa rasa ingin tahu merupakan karakter alami anak usia dini. Oleh karena itu, guru perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan eksperimen sederhana. Contohnya, seperti pencobaan balon yang tanpa ditiup, mengamati biji yang berkecambah, atau melihat perubahan air menjadi es. Melalui kegiatan tersebut, anak akan belajar mengamati, bertanya, mencoba, dan memahami menghubungkan sebab dan akibat. Selain mengembangkan kemampuan, kegiatan ini juga meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian anak dalam belajar. Pembahasan terakhir menjelaskan peluang dan tantangan implementasi integrasi sains dan agama di anak usia dini. Menurut penulis, ketika eksperimen sains dikaitkan dengan nilai-nilai agama, anak memperoleh pengetahuan ilmiah dan penguatan spiritual. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena anak memahami bahwa setiap fenomena alam merupakan ciptaan Allah yang patut disyukuri. Namun, implementasi pendekatan ini masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi untuk merancang pembelajaran yang mengintegrasikan sains dan agama. Kedua, bahan ajar dan media pembelajaran yang mendukung pendekatan ini masih terbatas. Ketiga, dukungan kurikulum juga belum sepenuhnya mengarahkan pada pembelajaran yang bersifat integratif. Oleh karena itu, penulis menerangkan adanya pelatihan bagi guru pengembangan bahan ajar yang kontekstual, serta dukungan dari sekolah, orang tua, dan pemerintah agar integrasi sains dan agama dapat diterapkan secara optimal. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa artikel menunjukkan integrasi sains dan agama merupakan pendekatan yang sangat tepat dalam pembelajaran anak usia dini. Melalui pendekatan ini, anak tidak hanya berkembang dari aspek kognitif melalui kegiatan sains, tetapi juga berkembang dari aspek spiritual, moral, dan karakter religius. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena anak diajak memahami ilmu pengetahuan sekaligus mengenal kebesaran Allah melalui fenomena alam yang mereka pelajari. Demikian review literatur dari artikel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.